Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tema kami deforestasi. Saya sendiri, Kaisa Zidna, sebagai moderator. Di samping saya Muhammad Faizal sebagai pembicara, kita Muhammad Kamil sebagai saya Syarul Hasanah sebagai pembicara. Hari ini kami akan menyajikan video kami berupa wawancara dan juga sosialisasi langsung ke masyarakat di Lembah Iwak pada hari Sabtu kemarin. Langsung aja ya. Salah satu daerah terparah terdampak banjir di Palembang adalah Kelurahan Pahlawan. Hampir seluruh rumah warga di 50 lebih RT kelurahan ini terendam banjir, setinggi 50 cm hingga 1 meter. Air mulai naik sejak Sabtu dini hari. Ternyata banyak juga ya lokasi banjir Palembang ini. Akhir-akhir ini Palembang banjir terus ya. mana iya lagi. Aduh, parah banget ya sekarang. Kira-kira apa ya penyebabnya? Apakah warga Palembang ini sudah sadar ya penyebab banjir ya? Banjir tau Kai, banyak banget lokasi Palembang yang banjir. Iya, betul banget. Kamu tahu nggak kenapa banjir di Palembang bisa banyak terjadi? Kenapa itu? Nah, salah satu penyebabnya itu karena deforestasi. Oh, Apa emangnya? Deforestasi itu ketika terjadi penebangan hutan terus-menerus dengan jumlah yang banyak tanpa adanya penanaman kembali. Jadi apa yang dibuat sama apa yang itu tidak sebanding. Air-air yang ada di Palembang itu nggak terserap dengan baik sehingga mereka mengalir di jalannya ataupun di tempat yang nggak seharusnya. Oh, jadi gitu penyebabnya. Iya, itu juga ada penyebab lain. Nah, kalau kalian mau lebih tahu, ayo ikutin aku untuk nanya-nanya orang yang ada di sini. Tahu nggak? Ayo. Oke, kami bakal nanya ke adik-adik dulu kayaknya, karena kami mau coba lihat dari kalangan usia yang paling muda dulu sampai nanti orang yang udah dewasa. Kami yuk. ya. Kami dari SMA 17 Palembang mau mewawancarai kalian nih soal pengetahuan kalian tentang banjir dan juga deforestasi. Nah, aku mau nanya nih, kalian pernah nggak mengalami banjir atau kebanjiran tuh di sekitar area tempat tinggal kalian? Atau di mana aja gitu? Pernah kan? Nah, apakah kalian tahu kenapa sih bisa banjir? Nah, banjir bisa disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah penebangan pohon berlebihan. Jika tidak ada pohon yang dapat menyerap air hujan, maka airnya akan terus mengendap di permukaan tanpa adanya penyerapan. Belum tahu ya? Oke, jadi kami bakal kasih tahu kalian kenapa banjir itu bisa terjadi. Jadi yang pertama itu jelas karena alokasi airnya belum terserap dengan baik, atau banjir itu kan biasanya disebabkan oleh hujan ya. Nah, ketika hujan tersebut tuh mungkin tidak ada irigasi ya, tidak ada hutan ataupun pohon yang bisa menyerap air tersebut, sehingga mereka tergenang aja di daerah yang tempat kalian. Lagi Andrew pertanyaannya. Kalian tahu nggak arti deforestasi? Deforestasi adalah proses penggundulan, penghilangan, atau perusakan hutan secara permanen atau jangka panjang untuk dialihfungsikan menjadi lahan non-hutan. Nggak tahu ya? Oke, silakan. Nah, deforestasi itu adalah proses penggundulan atau penghilangan hutan akibat penggunaan pohon sembarangan. Jadi ketika kita memotong pohon dan tidak ditanam kembali, otomatis pohonnya berkurang terus kan. Nah, kalau misalnya nggak ada pohon, otomatis nggak ada yang menyerap air tersebut. Nah, karena nggak ada yang menyerap itulah airnya itu kemana-mana, meluber kemana-mana,
sampai akhirnya airnya jadi banjir gitu. Tadi udah harus deforestasi sama dampaknya. Nah, kalian tahu nggak gimana supaya nggak jadi banjir? Cara untuk mengurangi banjir adalah menanam pohon atau reboisasi, menghentikan penebangan liar, dan menjaga vegetasi akar untuk menyerap air. Betul. Jadi salah satu caranya adalah menanam pohon ya, atau reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman pohon ulang. Nah, kalau misalnya kita yang nggak bisa asal tanam pohon gimana nih? Nah, cara kita itu mudah. Kita tinggal tanam aja tanaman apapun itu ke sekitar halaman rumah. Ya, jadi langkah kecil dari kita bisa bikin bumi kita jadi lebih baik. Sedikit nih. Ya. Oke. Udah paham ya, Dek? Makasih ya. Makasih. Gimana? Bye-bye. Pohon yang ada ditebang secara sembarangan tanpa melihat kira-kira jumlah pohon yang ada di situ cukup atau tidak untuk menyerap airnya. Karena itulah ketika terjadi hujan, apalagi hujannya deras, ini akan ada yang bisa menyerap air tersebut. Gimana tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau di daerah itu di dusun di Tanjung Tanjung. Banjir dan juga deforestasi. Apakah kakak sendiri nih pernah ngalamin peristiwa banjir? Mungkin kalau nggak di Palembang, tempat lain. Sering ke belakang kanannya. Ya, deforestasi. Nah, kira-kira dampak dari deforestasi yang kakak ini ketahui. Ya gimana nih kalian habis dengerin aku seharian wawancara orang kayak nanya tahu nggak sih mereka soal banjir? Ada capek nggak? capek sih, tapi seru. Seru ya? Apa sih yang bikin seru? Kalian tahu hal baru nggak nih kira-kira dari wawancara ini? Tahu banyak banget informasi baru yang untuk kita ini. Benar banget. Jadi kita wawancara dari orang juga bisa tahu kan pemikiran mereka soal banjir dan juga deforestasi. Makanya aku berharap kalau kita pada hari ini juga bisa terus terapin kemudian hari. Nah, itu alasan aku bisa bikin teman-teman ini biar yang lain juga pada bisa nonton dan juga terapin dan juga masih ini. Nah, ya udah ayo kita yuk biar pada yang apa? 1, 2, 3. Stop deforestasi, selamatkan generasi, selamatkan bumi. Nah, teman-teman udah pada nonton ya video dari hasil wawancara dan sosialisasi yang udah kami lakuin pada hari Sabtu. Sebenarnya sesi wawancaranya tuh jauh lebih panjang karena kami tuh udah mewawancarain orang dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Karena kita tuh benar-benar pengen agar masyarakat Palembang ini benar-benar tahu soal deforestasi, bukan cuma sekedar ngerjain tugas geografi. Jadi kami emang pengen benar-benar memberikan sosialisasi langsung ke masyarakat. Tapi di sini tuh biar kalian juga sama-sama tahu aja. Sebenarnya lebih banyak lagi proses yang kami lakuin dan sesi wawancara yang kami tanya ke masyarakat di KI. Kayaknya sekian dari kelompok kami. Sekali lagi kami mau mulaiin slogan kami yaitu 1, 2, 3. Stop deforestasi.